Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menambahkan sebuah device dari Docker ke dalam aplikasi emulator PinetLab. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, sebelum kita mulai membahas materi kali ini, saya akan terus ngingetin nih, agar kalian jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini. Supaya saya lebih semangat dalam berbagi ilmu jaringan melalui channel ini, dan nantinya juga kalian akan mendapatkan notifikasi video update terbarunya dari channel ini. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa PinetLab merupakan sebuah aplikasi emulator network yang tampilannya mirip seperti FNG yang dapat membantu kita dalam mempelajari implementasi jaringan komputer dengan berbagai perangkat jaringan yang dapat kita gunakan untuk membangun sebuah desain topologi jaringan secara real. Selain itu juga dengan adanya aplikasi PinetLab ini sangat membantu bagi seseorang untuk mempelajari bagaimana cara melakukan konfigurasi perangkat jaringan seperti Cisco, Mikrotik, Juniper, dan lain-lain. Nah, yang menariknya dari aplikasi PinetLab ini yaitu adalah terdapatnya sebuah device yang disediakan oleh PinetLab untuk dapat digunakan sebagai server, analisis network, dan juga sebagai klien yang dapat digunakan untuk mengakses sebuah situs menggunakan browser. Nah, inilah yang jadi perbedaan antara aplikasi PinetLab dengan aplikasi emulator lainnya. Dimana jika kita ingin menambahkan sebuah server ataupun klien yang terdapat aplikasi browser, kita harus melakukan instalasi serta mengimport server serta klien tersebut ke dalam aplikasi emulator. Belum lagi ketika kita menjalankan perangkat server serta klien tersebut. Tentunya hal ini akan membebani kinerja dari prosesor dan juga penggunaan memori yang ada di komputer fisik kita. Nah, berbeda dengan aplikasi PinetLab, di mana perangkat server serta klien tersebut berjalan di atas aplikasi Docker. Nah, Docker ini memiliki kapasitas yang lebih ringan karena penggunaan resource hardware yang sangat efisien, sehingga sebuah host mampu menjalankan berbagai kontainer seperti Docker dalam waktu yang bersamaan tanpa adanya gangguan. Dan Docker ini akan berjalan pada satu mesin host yang sama untuk berbagi kernel operating system sehingga setiap kontainer dapat berjalan otomatis dengan menggunakan RAM yang lebih efisien. Nah, selain aplikasi PinetLab, ada juga sih aplikasi emulator lain yang menggunakan aplikasi Docker ini sebagai device server dan juga klien. Akan tetapi semua itu akan didapat jika kita memiliki lisensi dari aplikasi emulator tersebut. Nah, untuk itulah saya sangat menyarankan kalian menggunakan aplikasi PinetLab sebagai tempat untuk belajar jaringan. Oke, nah untuk materi kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah device dari Docker, di mana device tersebut akan kita gunakan sebagai klien, yang nantinya digunakan untuk mengakses sebuah server dan juga sebuah situs dengan menggunakan browser. Lalu bagaimana cara menambahkan device tersebut ke dalam PinetLab? Let's go, kita config. Untuk dapat mengikuti tutorial kali ini, kalian harus pastikan ya bahwa kalian sudah mengimport aplikasi PinetLab ke dalam aplikasi virtualisasi. Nah, jika kalian belum mengimport aplikasi PinetLab tersebut, kalian bisa mengikuti video tutorial yang ada di sebelah sini ya. Oke, nah jika sudah, maka di sini kita akan akses aplikasi PinetLab tersebut menggunakan browser ya. Dan di sini saya sangat menyarankan untuk menggunakan browser Mozilla ya. Dan ketika diakses maka jadinya bentuknya seperti ini. Oke, nah di sini kalian masuk ke dalam aplikasi PinetLab-nya dengan menggunakan username-nya adalah admin. Kemudian password yang kita gunakan itu adalah password default-nya ya, kecuali kalau misalnya kalian sudah merubah password default-nya. Nah, password default-nya ini adalah Pinet. Di sini kita masukkan password default-nya. Nah, kemudian di bagian default console-nya, nah ini kalian ganti jadi HTML console ya. Nah, kemudian di bagian captcha-nya ini kalian masukkan yaitu adalah EP. Nah, ini captcha ini dia akan berubah secara otomatis ketika kita refresh browsernya gitu ya. Dan pastikan bahwa captcha ini pasti akan berbeda dengan yang punya kalian gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah, kalian klik di bagian login. Nah, ketika kita mengklik login, maka kita akan ditampilkan bagian dashboard dari PinetLab ya. Karena kita akan menambahkan device Docker untuk dijadikan komputer klien, maka di sini kita klik di bagian device. Kemudian kita pilih di bagian Chrome ya. Nah, di mana Chrome ini merupakan aplikasi Docker
yang digunakan untuk melakukan akses terhadap sebuah situs menggunakan aplikasi browser, di mana aplikasi browsernya ini sudah terinstall di dalamnya, gitu ya. Nah, aplikasi browser tersebut adalah Chrome, gitu ya. Nah, untuk melakukan instalasinya, maka di sini kalian klik di bagian Get the Device, gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian Get the Device. Nah, di sini pastikan ya bahwa VM dari PNetLab terkoneksi ke dalam jaringan internet ya. Dan di sini kita tunggu sampai proses download dan instalasi selesai dilakukan gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya status dari Docker Chrome sudah bertuliskan add to PNetLab, maka device Docker Chrome tersebut sudah terinstall di dalam aplikasi emulator PNetLab ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk mengakses device tersebut. Di sini kita coba buat lab baru untuk melakukan uji coba, yaitu dengan mengklik di bagian ini kita close dulu. Kemudian kita klik di bagian main. Kemudian kita buat lab baru gitu ya. Nah, di sini kalian klik di bagian tanda seperti ini, di mana di sini tulisannya yaitu adalah add new lab gitu ya. Nah, ini kita klik. Kemudian di bagian name-nya ini kita beri nama untuk lab-nya yaitu adalah percobaan. Nah, kalau misalnya udah baru kalian klik di bagian add gitu ya. Nah, di sini merupakan tampilan workspace ya, yang nantinya kita gunakan untuk melakukan desain topologi. Oke, nah untuk menambahkan device Docker yang kita install sebelumnya ke dalam workspace, caranya kita klik kanan di bagian workspace, kemudian kalian pilih node, kemudian kalian pilih di bagian docker.io gitu ya. Karena Chrome yang kita gunakan itu terinstall di bagian docker.io gitu. Jadi kalian klik di bagian docker.io-nya, kemudian di bagian number of node to add, ini adalah jumlah node yang akan kita masukkan ke dalam workspace-nya gitu. Kalau misalnya kalian ingin memiliki 2 klien, ya berarti di sini kalian ganti jadi angka 2 gitu. Nah, karena ini untuk melakukan percobaan, ya berarti kita pakai 1 node aja gitu ya. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan yaitu adalah di bagian image-nya gitu ya. Nah, image-nya ini yang kita gunakan yaitu adalah Pinet Strip Chrome ya. Karena apa? Karena Docker yang kita gunakan itu adalah jenisnya menggunakan Chrome di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya device yang lebih dari 1 gitu ya, waktu pas lagi kita melakukan proses instalasi, misalnya untuk server ataupun untuk analisis network, ya berarti di sini kalian tinggal pilih aja gitu, sesuaikan dengan apa yang ingin kalian masukkan ke dalam workspace-nya gitu ya. Kemudian di bagian name-nya, nah ini di bagian name-nya kita ganti. Jadi misalnya di sini kan untuk PC client ya, berarti di sini kita gunakan kata PC strip 01 misalnya, gitu ya. Nah, kemudian di bagian ikonnya, nah ini icon ini adalah lambang dari device yang akan kita masukkan ke dalam workspace-nya, gitu ya. Nah, karena device-nya ini adalah sebagai klien, berarti di sini kita ganti jadi komputer desktop atau komputer klien, gitu ya. Nah, caranya kalian tinggal klik aja, kemudian kalian di bagian search-nya ini kalian ketikkan desktop, gitu ya. Nah, di sini misalnya yang saya gunakan yaitu adalah desktop2.png gitu ya. Nah, ini kalian klik, kemudian kalian pilih select gitu ya. Nanti di sini dia akan berubah ikonnya gitu. Nah, kemudian yang di bagian paling bawahnya, yang di sebelah sini ya. Nah, ini merupakan tempat konfigurasi IP address yang akan kita terapkan pada device tersebut gitu ya. Apakah menggunakan IP address statik ataupun DHCP gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian menggunakan IP DHCP, berarti kalian tinggal checklist aja di bagian DHCP-nya aja. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan konfigurasi IP address secara statik, ya berarti di sini kalian masukkan IP address-nya secara statik. Nah, kalau yang ini untuk IP address-nya, kemudian ini untuk gateway-nya, dan ini untuk DNS-nya, gitu ya. Nah, karena kita belum membutuhkan konfigurasi IP address, maka di sini kita lewatkan aja, gitu ya. Nah, kemudian di bagian paling bawahnya, nah ini ada namanya primary console, gitu ya. Di mana fungsinya adalah untuk melakukan remote terhadap device yang kita masukkan ke dalam workspace, gitu ya. Nah, di sini pilihannya kita pilih yang RDP aja. Karena apa? Karena yang kita gunakan, yang akan kita tambahkan di dalam workspace-nya, yaitu adalah device Chrome gitu ya, atau Docker Chrome ya, di mana Docker Chrome ini membutuhkan GUI di dalamnya. Makanya di sini untuk pilihannya kita ada 2 untuk mode GUI-nya, yaitu adalah RDP dan VNC gitu. Jangan menggunakan telnet. Kalau menggunakan telnet maka dia akan berubah menjadi mode teks gitu ya.
Nah, karena kita menggunakan mode GUI ya berarti kita pilih RDP ataupun VNC gitu. Nah, kalau untuk RDP karena defaultnya kita menggunakan Windows 10, maka RDP ini sudah terinstall secara otomatis gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita menggunakan VNC. Kalau VNC berarti di sini kita harus menginstal aplikasi VNC Viewer di komputer fisik kita gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya ya kita gunakan RDP aja atau defaultnya aja gitu. Nah, di sini kita pilih RDP. Kemudian di bagian bawahnya kalau misalnya udah selesai, baru kalian klik di bagian save, gitu ya. Nah, jika sudah mengklik tombol save, maka di sini akan ada tampilan PC ya, di mana PC tersebut merupakan Docker Chrome yang sebelumnya kita buat gitu ya. Nah, untuk menjalankan PC tersebut, di sini kita bisa mengklik di bagian tombol startnya, yang bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kalian klik aja, nanti dia akan berubah warnanya menjadi warna biru seperti ini. Gitu ya. Dan di sini juga ada tanda seperti tanda play gitu di dalamnya. Nah, untuk melakukan remote terhadap perangkat ini, nah ini caranya kita klik di bagian device-nya. Kemudian nanti dia akan muncul sebuah tampilan terminal ya. Nah, nanti di sini akan ada tulisan login to PC 01 di mana device ini sedang kita remote gitu ya menggunakan yang namanya RDP. Nah, untuk melakukan remote-nya, nah ini kalian klik OK aja. Nah, di sini kita akan langsung ditampilkan browser Chrome ya. Dan di sini, jika PC 1 dihubungkan ke jaringan internet, maka kita dapat mengakses situs yang ada di dalam jaringan internet. Nah, jika kita ingin melakukan perintah ping ke dalam jaringan kita untuk memastikan apakah perangkat kita ini terhubung ke dalam jaringan atau tidak, kita bisa melakukannya dengan cara, yaitu kita close dulu Chrome-nya. Kemudian kalian klik kanan di bagian terminalnya, kemudian kalian pilih Run Terminal gitu ya. Nah, ini adalah tampilan CLI dari Docker yang kita install sebelumnya ya. Dan di sini kita dapat melakukan perintah ping ataupun yang lainnya. Nah, untuk kembali ke tampilan browser Chrome, caranya yaitu kita klik di bagian File, kemudian pilih Close Tab, kemudian kita klik kanan lagi di bagian terminalnya, kemudian pilih Run Google Chrome, gitu ya. Nanti di sini dia akan muncul kembali tampilan browser Chrome-nya. Nah, jika terjadi suatu masalah pada device Docker yang mengharuskan kita untuk menghapus device tersebut, maka kita bisa melakukannya dengan cara menginstal ulang device tersebut. Nah, sebelum kita menghapus device tersebut, di sini kita harus menghapus workspace yang sudah kita buat. Nah, caranya di sini kita stop dulu device yang kita buat sebelumnya gitu ya. Nah, caranya ini kalian close aja. Kemudian kalian arahkan kursornya ke bagian device-nya, kemudian kalian pilih yang tanda kotak seperti ini. Ini artinya untuk men-stop device tersebut gitu ya. Ini kita klik, kemudian pastikan bahwa kotaknya sudah berubah menjadi warna merah gitu ya. Yang tadinya berwarna hijau, nah ini berubah menjadi warna merah dan tampilan gambarnya pun itu akan berubah gitu ya, menjadi warna hitam gitu ya. Nah, kemudian untuk menghapus device-nya, nah ini kalian klik kanan, kemudian kalian pilih delete. Nah, setelah itu di sini akan ada peringatan apakah kita akan menghapus node tersebut gitu ya. Nah, karena kita ingin menghapusnya, nah ini kalian pilih yes aja gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, baru kita melakukan remove terhadap workspace-nya gitu ya. Nah, caranya di sini kalian arahkan browser kalian ke bagian samping dari workspace-nya. Kemudian kalian pilih destroy lab. Nanti di sini akan ada peringatan apakah kita akan menghapus workspace yang ada di dalam Pinet Lab ini gitu ya. Nah, di sini kalian pilih di bagian destroy-nya gitu ya. Nanti kita akan masuk ke dalam tampilan awal dari Pinet Lab. Kemudian kita hapus lab yang sebelumnya kita gunakan gitu ya. Nah, ini kalian checklist aja di bagian nama lab yang sebelumnya kita buat. Kemudian kalian pilih tanda seperti kayak tong sampah gitu ya. Nah, ini artinya delete select item gitu ya. Nah, ini kalian klik aja. Nanti di sini ada peringatan lagi. Apakah kita akan menghapus item dari lab yang kita buat sebelumnya. Nah, ini kita pilih oke aja gitu ya. Nanti di sini lab yang kita buat itu sudah tidak ada lagi di dalam list yang ada di Pinet Lab gitu ya. Nah, setelah menghapus workspace, maka langkah selanjutnya barulah kita uninstall device Docker tersebut gitu ya. Nah, caranya kita klik di bagian device. Kemudian di bagian Chrome-nya, nah ini device yang sebelumnya kita udah install ya. Nah, ini kalian klik tanda silangnya. Nah, di sini akan muncul sebuah peringatan apakah kita akan menghapus device tersebut di dalam Pinet Lab kita gitu ya. Nah, ini kalian pilih yes aja.
Nah, setelah mengklik yes, maka sistem akan menghapus device Docker tersebut gitu ya. Dan di sini kita tunggu sampai proses uninstall ini selesai dilakukan gitu ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa proses uninstall terhadap device Docker sudah selesai dilakukan, yaitu dengan melihat status dari device tersebut sudah berubah menjadi berwarna merah dengan tulisan yaitu adalah new device. Jika sudah seperti ini, barulah kita melakukan proses instalasi seperti yang kita lakukan sebelumnya. Oke, dari sini dapat disimpulkan bahwa kita dapat menambahkan sebuah device Docker yang telah disediakan oleh Pinet Lab, yang nantinya juga dapat dijadikan PC client untuk melakukan aktivitas browsing dan juga melakukan uji coba ping ke dalam jaringan. Oke, kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, atau ada yang mau nambahin, atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.